Makasih 1 Romo, itu Korintus aja dulu. 1 Korintus ayat 13 sampai 15, konsentrasi di ayat 15. 1 Korintus 3:15. Oke, Ginting engkau siap Maliaki 3 ayat 2. Oke, silakan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan Ayat menderita. 13 duluan sampai dengan 15. Konsentrasi di ayat 15. Dari 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tahan dulu. Hari Tuhan akan diuji oleh api. Friska bantu dulu. Maliaki 3 ayat kedua. Indri engkau tahan di situ. Ayat penting supaya langsung dijelaskan bukti api penyucian secara biblis. Friska. Maliaki 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Oke, Dan sama dengan hari Tuhan yang dibacakan di Indri tadi. Hari Tuhan datang seperti apa? Siapakah yang akan tahan ketika Tuhan datang? Lalu? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Dia ada buat apa nanti ayat selanjutnya? Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sekarang kita baca ayat sebelumnya, ayat 12, Indri. Perbuatan kita dibandingkan dengan dua hal penting, perak, emas, dan ini yang satunya jerami, kayu, dan semua. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lanjut sampai 15, konsentrasi di 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. KBY, dia akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Boleh tanya selanjutnya Romo? Engkau mengerti dulu ayat itu atau tidak? Engkau sudah temukan di situ ada purgatorium yang kita sandingkan dengan Maliaki Ada. 3 ayat 2 atau tidak? Ada ditemukan. Cuma yang jadi pertanyaan saya Kalau itu, pertanyaan saya engkau jelaskan dia akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Engkau jelaskan itu. Api yang mana nih? api-api untuk disucikan. Ini perkara selesai itu kalau gitu. Iya, masalahnya gini, yang mau saya tanyakan adalah apakah pada saat api pensucian itu orang merasa menderita atau merasa bahagia? Di situ pada saat itu. Baca ayat 15 dulu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Apa pernyataan di situ? Menderita kerugian artinya dia tidak bisa masuk langsung ke surga. Rugi kan dia di situ. Ya. Okay. Bukan api yang membakar, itu api cinta. Kalau baca di Daniel dan semua itu bukan api yang menghanguskan, itu api cinta. Oh, berarti tidak menderita ya pada saat. Hanya kita menderitanya di situ, menderita rugi karena. Oh, oke, baik. Ya harus dimurnikan. Tunggu dulu. Itu tunggu kita jadi orang suci dulu ya, Rom, baru kita masuk ke surga. Bukan tunggu dari orang suci, dimurnikan dulu. Kenapa? Karena bantu dulu. Ginting, Wahyu 21 ayat 27.
Oh ya, 21 ayat 27. Tidak bisa masuk ke surga masih bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Karena itu, apa yang kita bisa buat, kita yang masih hidup untuk mereka di sana? Dosa yang tidak membawakan kematian. Bagi Protestan semua dosa membawa kematian. Indri 1 Yohanes 5 ayat ke-16. Ada dosa yang tidak membawa kematian. Itulah tugas kita di dunia ini untuk doakan mereka. 1 Yohanes 5 ayat ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Berdoalah untuk mereka yang berdosa tapi dosanya tidak mendatangkan kematian. Kenapa kita tahu bahwa mereka mati? Karena Allah memberikan mereka hidup. Kita doa kepada Allah supaya Allah beri mereka hidup. Ini penting sekali. Karena itu penghuni surga adalah jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Kalau belum sempurna belum bisa masuk. Karena surga tidak bisa masuk orang yang masih bernoda. Kita mau lihat nih siapa yang tinggal di surga. Friska. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani 12, 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Tahan dulu sih, tahan dulu. KBY, roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan makanya Yohanes di Wahyu 21 ayat 27 engkau tidak bisa masuk ke sana masih bernoda. Oke. Bernoda dosa. KBY bisa mengerti di situ. Doakan mereka karena 1 Yohanes 5 ayat 16. Doa kita kepada Allah supaya Allah memberikan mereka hidup. Mereka ini yang berdosa tapi dosanya tidak membawa kematian. Bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Sedangkan Yohanes sendiri Rasul ini mengatakan ada dosa yang tidak membawa kematian. Perkara selesai. Mau ikut siapa nih? Pendeta atau Yohanes? Yohanes lah. Sudah, perkara selesai. Buat apa sih ikut pendeta yang ngomong seperti itu? Sedangkan Rasul omong lain kok. Iya. Baik Romo. Terima kasih Romo. Oke teman-teman, saya mau makan siang. Terima kasih. Maaf tadi bukan marah karena itu buat refleksi kemanusiaan bahwa jangan padamkan api kasih itu kepada sesamamu. Hal yang terkecil yang kita bisa buat loh. Agama yang murni adalah kunjung yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Kita tahu mereka di mana. Sudahlah kalau mereka ada TikTok sekarang. Kalau kita bisa salurkan 1-2 mabar, salurkanlah. Bukti kasihmu. Kenapa? Terutama kasihilah. Sebab kasih itu menutupi pelbagai dosa. Kalau saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik dan saya tidak berbuat baik, saya berdosa. Kata Yakobus 4 ayat 17. Karena itu oke teman-teman, saya pikir terima kasih untuk semua. Saya akan nanti lanjutkan lanjutkan ini untuk apelasi atau banding ya. Untuk semoga diterima. Terima kasih.
untuk semuanya. Untuk Om Soban, Horas, minta maaf, engkau baru naik. Mungkin kata terakhir untuk dari engkau untuk kami semua. Romo, terima kasih semuanya. Saya juga sedih. Dan tadi nyari live-nya Romo, nggak taunya sudah ganti akun. Nanti akan saya coba masuk ke live-nya, ke komalnya Matio Pasaribu. Akan saya coba nanti minta itu dibuka akunnya Romo. Oh ya, kalau bisa ya, kalau tidak saya, karena saya Ya, nanti kalau saya itu coba aturan Romo. TikTok juga saya tidak bisa ngomong banyak. Dia edukasi. Jadi dia udah banyak buka akun-akun. Apalagi kan PL-nya begini, bukan PL berat sebetulnya karena hanya laporan saja. Jadi ya, saya Itu mohon kan maaf sebagai orang Batak Katolik ya kecewa juga melihat akun itu. Gitu. Itu aja sih yang mau saya bilang Romo. Nanti saya coba masuk ke roomnya Om Matio Pasaribu yang bisa buka itu. Akun saya bisa, maksudnya bisa begini, tapi tidak bisa live. Live-nya itu data yang laporan informasi yang terima dari TikTok itu sampai dengan 15 Juni 2031 jam 10 pagi baru bisa live. 5 tahun lagi. Ya mudah-mudahan nanti seminggu bisa dibuka itu Romo. Coba nanti saya banding lagi, oke. Matio Pasaribu itu kan bagus Romo. Jadi dia suka membantu orang bukan malah menjerumuskan gitu. Jadi nanti saya coba masuk ke Matio Pasaribu. Kalau boleh nanti saya di DM Romo akunnya biar saya kasih sama beliau nanti. Besok pagi saya masuk jam 8 nanti karena dia selalu live gitu. Itu akun saya, akun kafe saya yang di banet itu. Maksudnya banet untuk live-nya ya, untuk posting mungkin masih bisa. Nanti biar bisa live Romo. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang ada di dalam itu bisa dipulihkan, dikembalikan semua. Oke, santai aja. Terima kasih. Oke, siap Romo. Ya, Oke. makasih. Yo, terima kasih. Saya harus tutup ya, teman-teman. Minta maaf. Terima kasih sudah di sini. Kita 458. Bukan berarti kalian ada di sini untuk menunjukkan belas kasih ya, karena kasihan Romo. Tidak, jangan pakai itu karena ini konsekuensi dari semua pengajaran dibenci karena Kristus dan semuanya. Tapi saya pikir kalau kemanusiaan tolong loh. Kalian mau lapis saya dari segi doktrin, dari segi tafsir, urusan kalian. Tetapi waktu kali kita buat kegiatan kemanusiaan, tolong dong, jangan. Hentikan kalian punya jari yang untuk mau type aneh-aneh itu. Oke. Terima kasih Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua ya.